Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang Tuhan adalah pertolongan kita. Dalam beberapa seri video ini, saudara, kita akan terus belajar tentang pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan adalah satu hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita memiliki cerita hidup masing-masing dalam perjalanan kehidupan kita. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan. Baik di tengah keluarga kita, baik pribadi kita, baik pekerjaan kita, bisnis kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada begitu banyak pergumulan di sana, ada begitu banyak masalah dan tantangan di sana. Dan dalam semuanya itu seringkali ketika kita mencoba untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain, yang kita dapatkan hanyalah kekecewaan. Karena memang pertolongan yang sesungguhnya yang tidak akan pernah mengecewakan adalah pertolongan daripada Tuhan. Saya banyak mengalami dalam hidup ini saudara, bahwa seringkali orang-orang mengecewakan. Saya pikir bahwa orang ini akan bisa menolong, tapi ternyata dia malah mengecewakan. Tapi seringkali ketika tiba gilirannya untuk mendapatkan pertolongan, kalau saya sebagai hamba Tuhan tidak menolong, malah disalahkan, malah dianggap hamba Tuhan yang bagaimana. Tetapi itulah manusia. Manusia tidak bisa diandalkan saudara. Malah kita pernah belajar bahwa orang yang mengandalkan manusia itu, firman Tuhan berkata, terkutuk. Bahkan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri juga terkutuk. Bayangkan saudara, kalau kita sudah mengandalkan orang lain, lalu kemudian kita kecewa, lalu kemudian firman Allah juga berkata terkutuk, bukankah kita seperti jatuh dan ditimpa tangga? Sudah mengandalkan orang lain, kecewa, dan kemudian firman Allah juga berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sudah mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mampu, tidak sanggup, bahkan terkadang stres karena tidak mampu oleh karena kekuatan sendiri. Lalu kemudian Tuhan berkata juga terkutuk. Sudah gagal lalu kemudian terkutuk lagi. Bukankah itu jatuh dan tertimpa tangga lagi? Nah, itu sebabnya saudara, saya berpikir dalam beberapa seri video ini kita akan terus belajar tentang Tuhan adalah pertolongan kita, supaya jangan sampai kita kecewa karena mengandalkan manusia.
Kita kecewa dan gagal karena mengandalkan kekuatan kita sendiri. Lalu kemudian akhirnya kita mengalami penghukuman daripada Tuhan. Tetapi biarlah dalam perjalanan hidup kita belajar mengandalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah saudara, di dalam video ini kembali kita akan belajar bahwa Tuhanlah sesungguhnya pertolongan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 54, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis dan objektif supaya saudara gampang memahami dan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 54 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana kondisi yang dia alami pada saat itu adalah bahwa Daud dikejar-kejar oleh Saul. Saul ingin membunuh Daud. Lalu kemudian pergilah Daud bersembunyi kepada orang Zifi. Tetapi orang Zifi datang mengatakan kepada Saul bahwa Daud bersembunyi kepada mereka. Artinya ini satu kondisi yang sangat menyedihkan saudara. Kenapa? Karena Saul yang seharusnya melindungi Daud, Saul yang seharusnya mengayomi Daud, Saul yang berkali-kali ditolong oleh Daud, dibantu oleh Daud dalam peperangan melawan musuh, Saul yang seringkali mengalami masalah, gangguan, tetapi kemudian Daud akhirnya bermain kecapi dan Saul akhirnya tenang. Berkali-kali dia alami dalam banyak hal Saul seringkali ditolong oleh Daud. Dan seharusnya Saul sebagai raja mengayomi Daud, melindungi Daud, bahkan mengorbitkan Daud supaya kelak Daud menjadi seorang pemimpin. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bukannya Saul mengayomi, melindungi dan mendidik Daud untuk kelak jadi pemimpin, tetapi malah Saul berkali-kali ingin membunuh Daud. Lalu kemudian ketika Daud pergi bersembunyi, orang-orang tempat dia bersembunyi malah berkhianat dan kemudian menceritakan kepada kepada Saul bahwa Daud bersembunyi pada mereka. Bayangkan situasi dan kondisi yang dialami oleh Daud ini, saudara, betapa menyedihkannya. Karena Daud tidak ada tempat perlindungan, karena Daud tidak ada tempat untuk mendapatkan pertolongan. Saul yang seharusnya menolong dia tetapi berusaha membunuh dia.
Orang Zifi yang menjadi tempat dia lari dan bersembunyi malah berkhianat dan menyampaikan kepada Saul bahwa Daud bersembunyi kepada mereka. Dalam situasi yang demikian, saudara, situasi yang sulit tersebut, ayat 16, Daud kemudian berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ini yang saya rindu kita belajar, saudara. Dalam situasi yang sulit itu, dalam situasi yang berat itu, dalam situasi mungkin Daud merasa sendiri, tidak ada orang yang menolong dia, tidak ada orang yang mengerti dia. Yang ada adalah orang-orang ingin membinasakan dia, orang-orang ingin mencelakakan dia. Dalam situasi yang demikian, Daud akhirnya berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang mengalami situasi yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh Daud. Mungkin saudara sedang terjepit. Saudara mengalami satu masalah di satu tempat, lalu kemudian ketika saudara mau mencari solusi ke tempat yang lain, di sana malah ketemu masalah yang lebih berat. Ketika saudara mencari solusi lagi ke tempat yang lain, di sana ketemu lagi masalah yang berat. Mungkin saudara mengalami seperti yang dialami oleh Daud. Orang-orang yang seharusnya menolong saudara, merekalah yang malah mencelakakan saudara. Orang-orang yang seharusnya melindungi saudara, merekalah yang malah mengkhianati saudara. Orang-orang yang sudah saudara tolong, bukannya mereka membalas jasa saudara menolong mereka, malah mereka menjatuhkan saudara. Mungkin hari ini saudara mengalami itu. Aku sering mengalami itu, saudara. Orang-orang yang seharusnya menolong malah menjatuhkan. Orang-orang yang diberkati melalui apa yang kulakukan, melalui pelayanan yang kulakukan, hidup mereka berubah. Mereka diberkati, ekonomi mereka makin baik. Tetapi malah bukannya menjadi penopang pelayanan, tetapi malah membuat masalah di tengah pelayanan. Lalu kemudian menyerang pribadi saya sebagai hamba Tuhan. Itu sering kali terjadi, saudara. Dan tidak heran lagi hal yang demikian terjadi, karena orang-orang yang di dalam Alkitab juga mengalaminya. Contohnya Daud juga mengalaminya. Dia sudah menolong dan menolong Saul, bahkan rela berkorban nyawa ketika menghadapi Goliat misalnya. Tetapi ketika kemenangan terjadi, malah Saul berbalik ingin membunuh Daud karena iri hati. Saudara, saat ini apapun situasi dan kondisi yang kita alami, mungkin saudara sedang mengalami kekecewaan karena seharusnya orang di sekitar saudara menolong saudara, tetapi faktanya mereka tidak peduli. Mereka malah seringkali menjadi batu sandungan, mereka malah seringkali akhirnya menyakiti dan mengecewakan saudara. Tetapi dalam semuanya itu, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Daud. Sesungguhnya Tuhanlah pertolonganku, Tuhanlah yang menopang aku. Jangan kecewa ketika tidak ada yang menolong engkau. Jangan kecewa dalam situasi yang sulit yang engkau alami dan tidak ada orang yang peduli. Jangan kecewa jika engkau lari dari satu masalah dan mencari solusi kepada yang lain. Ternyata di sana akan ketemu lagi dan ketemu lagi masalah, ketemu lagi masalah dan ketemu lagi masalah. Jangan kecewa dalam semuanya itu, saudara. Jangan kecewa. Tetapi biarlah dalam semuanya itu, mari kita belajar dari kehidupan Daud, di mana dia menyaksikan bahwa sesungguhnya Tuhanlah pertolongannya, Tuhanlah yang menopang hidupnya. Biar itu juga yang kita alami dalam hidup kita, saudara. Dalam perjalanan hidup kita, kita mengalami bahwa Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menopang kita. Dia akan menolong kita dalam segala situasi yang kita alami. Dia akan menolong kita ketika kita berbeban berat. Dia akan menolong kita ketika masalah menghimpit kita. Dia akan menolong kita saat sepertinya tidak ada harapan lagi, oleh karena sulit dan beratnya situasi yang kita alami, saudara.
Dia pasti menolong kita dalam situasi apapun yang kita alami. Bahkan dia menopang kita. Mungkin kita saat ini, saudara saat ini sudah sangat lemah. Saudara membutuhkan topangan. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhanlah yang menopang aku. Ketika hidupmu begitu berat dan engkau sudah lemah dan hampir roboh, saudara. Engkau sudah lemah dan hampir jatuh. Di sana Tuhan hadir untuk menopang saudara. Itu yang disaksikan oleh Daud, saudara. Bahwa Tuhan menolong dia dan bahwa Tuhan menopang dia. Dan biarlah dalam hidup kita juga mengalaminya. Tuhan pertolongan kita. Tuhanlah yang menopang kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara, bagaimana sehingga Daud mengalami pertolongan Tuhan dalam situasi-situasi sulit yang sedang dia alami? Bagaimana Daud mengalami Tuhan menopang hidupnya saat situasi yang berat itu menindih kehidupannya, saudara? Dikatakan di ayat 1-2, bagaimana Daud akhirnya dikhianati oleh orang Zifi dan menyampaikan kepada Saul bahwa dia bersembunyi kepada orang Zifi. Artinya hidup Daud terancam oleh karena Saul. Dalam situasi yang demikian, apa yang dia alami? Ayat 3 mulai dikatakan, "Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah." Yang pertama kita bisa melihat di sini, saudara, dalam menghadapi situasi itu, Daud datang berseru kepada Allah. Dalam situasi yang berat itu, saudara, Daud datang berseru kepada Allah. Dia datang berdoa kepada Allah. Dia datang memohon kepada Allah. "Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu." Dengarkanlah doaku, ya Allah. Dia datang berseru kepada Tuhan. Dia datang memohon kepada Tuhan. Dia datang meminta tolong kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Saat ini, saudara, dalam segala situasi yang saudara alami, kalau saudara rindu mengalami pertolongan di mana Tuhan menolong sekalipun sepertinya semuanya serba mustahil, tetapi di sana saudara akan mendapatkan pertolongan. Di sana saudara akan mengalami pertolongan ketika saudara berseru dan berdoa kepada Tuhan. Artinya, saudara, apapun yang saudara alami saat ini, berserulah dan berdoalah terus kepada Tuhan. Mohonkan pertolongan daripada Dia. Dia Allah yang melihat dan menyaksikan segala masalah persoalan kehidupan kita, saudara. Berdoalah dan berdoalah. Sebagai hamba Tuhan, saya memahami betul dan mengalami, saudara, bagaimana dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang sangat membingungkan, hanya satu tertinggal yang bisa dilakukan adalah berdoa dan berdoa. Saya pernah mengalami satu keadaan yang sangat sulit, saudara, sangat terjepit, dan saya tidak mengerti lagi apa yang harus saya lakukan. Saya bingung karena saya merasa saya melakukan yang terbaik, tapi kenapa ini terjadi? Tetapi dalam semuanya itu, saudara, saya ingat apa yang saya lakukan bersama dengan istri saya. Hal yang sangat biasa kami lakukan adalah kami duduk bersama, kami berpelukan bersama, dan kami menangis bersama di kaki Tuhan.
berdoa memohon bersama di kaki Tuhan. Dan seringkali saudara tidak ada kata-kata yang terucapkan, yang ada hanyalah tangisan, yang adalah hanya isak tangis di kaki Tuhan, mengingat masalah yang begitu berat, mengingat masalah yang begitu sulit dan tidak ada solusi, mengingat masalah menindih dan menghimpit. Tidak ada kata yang terucap kecuali menangis dan menangis dan menangis bersama istri saya di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, selalu juga saya mengalami Tuhan menolong dan menolong. Pertolongan Tuhan selalu dinyatakan dengan cara yang tidak terpikirkan, dengan cara yang ajaib. Apa yang tidak mungkin, Allah mengerjakannya menjadi mungkin. Apa yang tidak terpikirkan, Allah menyatakannya. Dan aku tergeleng-geleng kepala. Ajaib Tuhanku, ajaib Allah yang kulayani, ajaib Allah yang kusembah. Dan saudara, yang menjadi masalahnya seringkali adalah bahwa doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan itu tidak seketika mendapat jawaban. Yang menjadi masalahnya adalah seruan-seruan yang dinaikkan kepada Tuhan tidak dengan segera dan seketika mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Saudaraku, sekalipun mungkin hari ini doamu belum dijawab, sekalipun mungkin hari ini doamu belum mengalami wujud jawaban, tetapi teruslah berdoa dan teruslah berdoa. Tapi mungkin saudara berkata, sudah sekian lama pendeta, sudah begitu lama aku berdoa dan berdoa, sudah begitu lama aku minta tolong dan minta tolong, tapi sampai hari ini aku belum mendapatkan jawaban. Jangan menyerah saudaraku, jangan menyerah. Teruslah berdoa minta tolong kepada Tuhan. Itu juga yang dialami oleh Daud. Bagaimana dia terus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Bukan waktu sebentar Saul ingin membunuh dia saudara. Dan bukan hanya sekali peristiwa Saul ingin membunuh dia. Begitu banyak peristiwa berkali-kali Saul ingin membunuh dia. Dan dalam situasi itu tentu saja Daud terus berseru dan berseru kepada Tuhan. Tapi akhirnya apa yang dia alami? Akhirnya niat jahat Saul lagi yang dia alami. Dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia alami? Akhirnya pengkhianatan orang Zifid yang dia alami. Begitulah seterusnya, terus menerus. Akhirnya dia lari kepada orang Filistin dan meniti karir di sana. Akhirnya orang Filistin pun mengkhianati dan mengusir dia. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Sampai akhirnya anak-anak buahnya pun pernah ingin membunuh dia, melempari dia dengan batu ketika masalah yang mereka alami begitu rumit. Tapi dalam semuanya itu, pada akhirnya kita tahu, oleh karena campur tangan Tuhan, Daud akhirnya menjadi raja. Dan kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena faktanya Daud terus minta tolong kepada Tuhan. Daud terus memohon di hadapan Tuhan. Daud terus berdoa di hadapan Tuhan. Dan saat ini juga saya mau menegaskan kepada saudara, ketika kita tidak pernah menyerah, ketika kita tidak pernah berhenti, sekalipun sudah sekian lama, sekalipun belum ada tanda-tanda, padahal sudah sekian lama kita berdoa berseru dan berdoa berseru kepada Allah. Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, teruslah berdoa, jangan pernah menyerah. Teruslah memohon di hadapan Tuhan, jangan pernah menyerah saudara, jangan pernah menyerah. Dia Allah yang telah menetapkan waktu yang terbaik untuk menolong saudara. Dia Allah yang sudah menyediakan waktu yang terbaik untuk menolong kita saudara. Dan ketika pertolongannya dinyatakan, maka lebih dari apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Ketika pertolongannya dinyatakan, maka lebih dari apa yang kita doakan itu akan terwujud. Hari ini, saudara, ketika aku mengingat 20 tahun yang lalu,
Apa yang kualami di dalam Tuhan hari ini tidak pernah aku pikirkan 20 tahun yang lalu ketika aku memulai pelayanan. Lebih dari apa yang kupikirkan, lebih dari apa yang kudoakan, dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan hari ini aku melihat perkara-perkara yang dahsyat, pemeliharaan Tuhan yang ajaib, berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dan ajaib Tuhan kerjakan ketika aku terus datang di kakinya, ketika aku terus bermohon dan menangis di kakinya. Dan hari ini pun aku mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika engkau terus berdoa dan terus memohon, maka engkau akan melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara, bagaimana Tuhan menopang kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara teruslah berseru kepada Tuhan. Teruslah memohon kepada Dia, jangan pernah menyerah saudara. Tuhan akan menyatakan keajaibannya, pertolongannya di dalam kehidupan saudara. Dan yang kedua saudara yang ditegaskan oleh Daud melalui mazmurnya ini saudara adalah di ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhan yang menopang aku. Saudara, selain pengakuan kesaksian, artinya dia menyaksikan bahwa dia mengalami pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-6 ini juga merupakan pengakuan iman. Sekali lagi, yang kedua yang bisa kita lihat dalam kehidupan Daud adalah tentang imannya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah pertolongan. Dan ketika dia percaya dalam segala situasi bahwa Tuhanlah pertolongan dalam hidupnya, maka pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Saudara, saya melihat sebagai hamba Tuhan, saya mengamati dan saya melihat bahwa ini adalah salah satu masalah terbanyak yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Apa itu saudara? Iman bahwa Allah lah pertolongan, percaya bahwa Allah adalah pertolongan, mengakui dengan iman bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan. Saya menyaksikan dalam banyak peristiwa saudara, di mana ada anak-anak Tuhan yang memohon pertolongan. Saya menyaksikan berkali-kali dan mengalami berkali-kali saudara, ada keluarga-keluarga yang minta pertolongan, yang minta doa. Mereka meminta doa supaya mereka didoakan dalam bisnis mereka, supaya bisnis mereka berhasil. Mereka didoakan supaya ekonomi mereka membaik. Dan ketika didoakan saudara, dan pada akhirnya Tuhan menjawab doa, ekonomi mereka diangkat oleh Tuhan. Ekonomi mereka semakin baik, situasi keadaan mereka semuanya sudah semakin baik dan semakin baik. Tapi lama-lama apa yang terjadi saudara? Akhirnya pengiringan mereka akan Tuhan makin undur dan makin undur. Dan lama-lama apa yang aku lihat? Mereka merasa bahwa keberhasilan yang mereka alami itu karena perjuangan mereka. Saudara, ketika saya bercerita begini, mungkin saudara sedang mengingat orang tertentu yang juga demikian. Bahkan saya percaya saudara bisa mengambil begitu banyak contoh di sekeliling saudara, di mana dulu ada orang-orang yang sebelum berhasil begitu setia ikut Tuhan, begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi ketika mereka berhasil, ketika mereka diberkati, apa yang terjadi saudara? Malah mereka menganggap keberhasilan itu karena kekuatan mereka, karena kemampuan mereka. Dan dari mana itu terlihat? Buktinya ketika mereka berhasil, malah mereka semakin lemah dalam mengikut Tuhan. Malah mereka melupakan Tuhan. Padahal tadinya keberhasilan itu adalah karena doa, tangisan, dan seruan di hadapan Tuhan. Dan saya menemukan ada begitu banyak contoh yang demikian, saudara. Satu kali ada seorang anak muda. Dia datang kepada saya, dia berkata, "Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya mau melamar kepolisian." Itu terjadi begitu lama di waktu yang lalu, saudara. Lalu kemudian sampai akhirnya dia berkata, "Maukah pendeta
supaya kita berpuasa bersama? Maukah pendeta untuk menemani saya berdoa dan berpuasa bersama? Saya dengan senang hati berkata, ya, saya akan menemani kamu, saya akan mendoakan kamu. Kita akan berdoa dan berpuasa bersama. Berkali-kali saudara, kami berpuasa bersama. Saya menemani dia berdoa dan berpuasa. Kami menangis di kaki Tuhan. Kami berseru di kaki Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Akhirnya dia lolos dan dia terima menjadi seorang polisi. Tetapi yang sangat menyedihkan bagi kami sebagai hamba Tuhan, ketika anak muda ini mulai lolos, ketika anak muda ini jadi polisi, dia mulai undur dalam mengikut Tuhan. Kehadirannya beribadah mulai tidak serajin dulu. Dan lama-lama kesombongannya mulai melonjak saudara. Dan lama-lama dia mulai terlibat dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan lama-lama ketika kami ketemu pun dia tidak menyapa lagi. Wow, saya saja sebagai hamba Tuhan yang ikut mendampingi dia berdoa. Saya saja sebagai hamba Tuhan yang ikut berpuasa. Kami berlutut bergandengan tangan, menangis bersama, memohon bersama supaya Tuhan menopang dia, supaya Tuhan menolong dia. Begitu sakitnya saudara, begitu sedihnya. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Dengar saudara, dengar. Ada begitu banyak orang-orang yang ketika mereka berhasil, mereka berpikir, mereka akhirnya menganggap bahwa itu karena kemampuan mereka dan akhirnya mereka jauh dari Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara belum mengalami keberhasilan saat ini, kalau saudara belum mendapatkan dan meraih mimpi saudara saat ini, dan kemudian saudara mulai berdoa, memohon, menangis di kaki Tuhan, sebelumnya saya rindu saudara buat komitmen di hadapan Tuhan bahwa saudara akan tetap mengakui ketika saudara berhasil bahwa saudara berhasil karena Tuhanlah yang menolong saudara. Bahwa jika kelak saudara berhasil, saudara sukses, jawaban doa saudara terima, maka seberhasil apapun saudara, sesukses apapun saudara, ingatlah bahwa Tuhanlah yang menolong saudara, bahwa Tuhanlah yang menopang saudara, bahwa Tuhanlah dan hanya Tuhanlah. Dan kalau mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesuksesan, keberhasilan, mungkin saat ini saudara sedang ada di puncak keberhasilan, saya mau menegaskan kepada saudara, saya mau mengingatkan kepada saudara, keberhasilan yang engkau terima hari ini adalah karena Tuhan. Ingatlah Tuhan. Keberhasilan yang saudara terima hari ini semata-mata karena Tuhan. Akui itu saudara dengan iman. Dan bukti saudara mengakuinya, perbuat sesuatu untuk Tuhan. Pergunakan keberhasilan, kesuksesan yang saudara terima untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kalau ekonomimu dibangkitkan oleh Tuhan, kalau ekonomimu diperbaiki oleh Tuhan, engkau diberkati dengan berkat melimpah sehingga engkau menjadi orang kaya misalnya saat ini. Gunakan kekayaanmu untuk Tuhan. Sisihkan kekayaanmu untuk pekerjaan Tuhan. Sisihkan kekayaanmu untuk memberi buat perkembangan pekerjaan Tuhan. Dan sisihkan kekayaanmu untuk menolong orang lain. Artinya, jadikan kekayaanmu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadikan kekayaanmu untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, dan jadikan kekayaanmu untuk menjadi berkat menolong orang lain. Karena semuanya adalah kasih karunia Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Jadi yang kedua saudara, Daud ini apapun keadaannya, dia selalu mengakui bahwa semuanya karena Tuhan. Saat dia sulit,
dia yakin bahwa Tuhanlah yang akan menolong. Dan saat dia berhasil dan mengalami pertolongan Tuhan, di sana dia mengakui dengan tegas bahwa semuanya karena Tuhan. Pengakuan-pengakuan Daud kalau kita lihat dalam mazmur-mazmurnya, berkali-kali dia berkata, Tuhanlah pertolonganku. Dia juga berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia juga berkata, Tuhan perlindungan perisaiku, kota bentengku, dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua merupakan pengakuan-pengakuan Daud bahwa dia begitu sadar bahwa semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan? Kita lihat ayat yang ke-8 dan 9, di mana di sana dia berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Hal ketiga yang ditegaskan oleh Daud di sini ketika dia sudah mengalami pertolongan Tuhan, dia berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Yang ketiga yang dilakukan oleh Daud di sini, saudara, yaitu dengan penuh kerelaan hati dia memberi persembahannya kepada Tuhan. Dia mengorbankan persembahannya kepada Tuhan. Saudara, saya menegaskan kembali, senangkan Tuhan yang telah memberkati hati saudara, yang telah memberkati hidup saudara, yang telah memberkati ekonomi saudara, yang telah memberkati seluruh aspek kehidupan saudara dengan berkat-berkatnya yang ajaib dan luar biasa. Mari muliakan Tuhan, saudara. Berilah persembahan yang terbaik bagi Dia. Ada begitu banyak bentuk yang saudara bisa lakukan sebagai persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara bisa menolong pekerjaan Tuhan, saudara bisa membantu pekerjaan Tuhan, saudara bisa berkorban untuk perkembangan pekerjaan Tuhan, baik di gereja saudara, baik kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, kepada orang-orang yang berjuang untuk memberitakan Injil. Lakukan yang terbaik atas berkat-berkat yang saudara terima. Lihat hamba-hamba Tuhan di sekeliling saudara yang mungkin dia begitu tulus memberitakan Injil. Ya, ada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan dengan tujuan yang lain. Kepada orang yang demikian, saudara, saya tidak menganjurkan saudara untuk memperhatikan mereka, karena mereka melakukan itu semata-mata karena materi. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang dengan tulus melayani Tuhan, dan kemudian mereka butuh pertolongan, mereka butuh uluran tangan saudara. Mari lakukan bagian saudara sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Mungkin saudara melihat ada pekerjaan Tuhan yang membutuhkan dana, ada pembangunan rumah ibadahkah dan sebagainya yang membutuhkan dana. Mari ulurkan tangan saudara, lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Beri korban kepada Tuhan. Korbankanlah apa yang Tuhan sudah berkatkan kepada saudara secara berlimpah. Mari sisihkan untuk berkorban kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa semuanya berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana Daud memberi pengakuan bahwa dalam situasi sulit, dalam situasi berat yang dia alami, dia menegaskan bahwa Tuhanlah pertolongan di dalam hidupnya. Dia menegaskan dan mengakui bahwa Tuhanlah yang telah menolong kehidupannya. Dan bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, saudara? Yang pertama, dia hidup dalam doa. Dia berdoa kepada Allah saat pertolongan Tuhan diharapkan, sampai pada akhirnya dia mendapatkan pertolongan tersebut karena dia berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, dia mengimani dan mengakui bahwa Tuhanlah pertolongan, bukan karena kekuatannya, bukan karena kelebihannya, bukan karena orang lain, tapi semata-mata dia mengakui dan mengimani bahwa Tuhanlah yang telah menolong dia. Dan kemudian yang terakhir, saudara,
yang dilakukan oleh Daud adalah dia memberi korban persembahan kepada Tuhan. Setiap kali Tuhan memberkati, dia ulurkan tangan untuk memberi korban. Saat ini saudara, biarlah setiap saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari ambil apa yang menjadi bagian kita saudara, yaitu kita harus terus berdoa dan memohon di hadapan Tuhan, yaitu kita harus mengakui dan mengimani bahwa Tuhanlah pertolongan yang sesungguhnya, yaitu bahwa kita harus memberi korban sukarela bagi Tuhan atas berkat-berkat yang telah Dia nyatakan bagi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dan alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat anugerah Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan kami umat-umat-Mu. Dan kami sudah belajar bahwa untuk mendapatkan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami harus terus hidup dalam doa, terus hidup dalam doa. Kami harus terus hidup dalam iman dan pengakuan bahwa Tuhanlah pertolongan kami, dan bahwa kami harus dengan rela berkorban di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menerapkan firman Tuhan ini, dan kami rindu janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Berkati mereka dengan berkat yang berlimpah, dan ajar mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi sebelum kami beristirahat bersama, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa, dalam pergumulan yang mereka sedang alami dalam kehidupan mereka saat ini. Itu sebabnya teruslah Tuhan hadir dan memberkati kami di tengah-tengah doa syafaat kami. Kami mau berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka.
Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah
Anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan, dalam nama Yesus Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa, dalam nama Yesus. Normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepada-Mu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka di masa tua mereka. Ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan
memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak
mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.